Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kamu diberikan satu penghormatan salam, berilah yang lebih baik. Jadi kalau ada salam assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah wa rahmah. Islam satu-satunya agama yang mengajarkan penghormatan salam yang sempurna, keselamatan, keberkahan, dan ampunan. Makanya kawan-kawan kita non-muslim iri melihat kita. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara historical, Al-Quran. Satu-satunya agama yang mengajarkan kebersihan dan kesucian hanya Islam. Satu-satunya agama yang membangun kekompakan hanya Islam. Tapi persoalan hari ini, kenapa kita tidak kompak? Karena tidak semua berpegang kepada Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Konsep yang kita bangun keliru. Bersatu dulu tapi tidak megang Quran, ini akan rawan. Yang benar itu kembali ke Quran agar bersatu, bukan bersatu tanpa mengenal Quran. Ini harus kita evaluasi cara berpikir umat Islam. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini diberikan iman. Innad dina indallahil Islam. Walaupun di luar sana kelompok sekuler, kelompok munafik, kelompok zindik selalu membangun satu bahasa yang mengacak dan merusak tauhid kita. Semua agama benar, itu keliru ya Bu. Pernyataan yang sesat dan menyesatkan. Yang benar itu agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Kenapa Islam agama yang diridhoi? Jawabnya sederhana. Karena agama Islam diturunkan dari langit oleh Allah Rabbus samawati wal ardh. Kedua, kita punya kitab sempurna, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Telah sempurna kalimat-kalimat Allah sidqa wa adla, benar dan adil. Yang ketiga, Al-Quran terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara. Yang kedua, kita masih diberikan kesehatan. Sehat memang bukan segala-galanya. Tapi dengan terganggu kesehatan akan mengganggu segala-galanya. Sepakat? Ada orang main bola, naik sepeda hari liburan ini sampai 60 km. Dia hati-hati menjaga fisiknya. Dia menjaga raganya, tapi tidak menjaga imannya. Padahal ketika dia mati dihancurkan oleh bumi. Yang diselamatkan hanya amanu wa amilus soleh. Kita sehat bukan karena olahraga, kita sehat karena Allah. Olahraga itu untuk kebugaran, bukan untuk kesehatan. Sepakat ya? Untuk bugar betul, untuk sehat tidak. Berapa kawan saya yang dokter spesialis ngerti teori kesehatan, nyatanya meninggal duluan dari saya, sakit-sakitan, Masya Allah. Olahragalah untuk bugar bukan untuk sehat. Sehat itu dari Allah. Orang bilang sehat itu mahal, saya tidak sepakat. Sehat itu tak ternilai, sakit itu mahal. Masya Allah. Yang ketiga, kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan dan peluang untuk ta'limul Quran. Yang hukumnya ta'limul Quran ini fardu ain, fardhah. Ilmu dalam pandangan Islam, variabel terpenting dalam memahami, mengenal dan mengamalkan Islam. Berapa banyak orang beribadah tapi akan tertolak ketika ilmunya salah mengamalkan ibadah. Justru ibadah kita terkoreksi ketika kita punya ilmu. Contoh, ini orang tua saya. Kenapa saya membahas iman dan implementasinya? Kadang orang tertidur dalam ibadah ma'do, ibadah formal. Merasa sempurna, dia sholat, zakat, haji, umroh, saum, selesai. Tapi dia tidak pernah peduli sama lingkungan. Ada orang rajin ke masjid tapi masih jahat. Berhijab tapi masih pelit. Rajin haji tapi masih mencuri. Karena dia memahami konteks Islam dan iman
bukan pada aplikasi yang menguntungkan dia dan orang lain. Padahal khairukum, kata Rasulullah, sebaik-baik kamu adalah orang paling bermanfaat buat orang lain. Ada orang ke masjidnya rajin Pak, tapi masih jahat. Rajin mengaji, tapi masih ngerumpi. Pendidikan tinggi, tapi tidak berprestasi. Rasulullah wallahi tidak pernah punya pendidikan formal. Pendidikan ada dua, formalistik dan mentalistik. Formalistik bisa SD sampai S3. Mentalistik, Rasul dibina, dididik oleh dua malaikat, Jibril dan Mikail. Dimulai dari kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, analisa, riset, teliti. Hampir 30 tahun saya punya Taurat, punya Zabur, punya Injil, punya Al-Quran. Lebih kurang 20 di rumah. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Mandailing. Setelah saya riset kitab-kitab suci, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, keluar kesimpulan saya, Al-Quran memang sempurna. Tanpa riset memang sudah sempurna. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, kata Allah. Yang diangkat Allah keunggulannya, karena secara teori psikologi orang cenderung mencari yang unggul. Ya, apa keunggulan Al-Quran itu? Petunjuk bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang beriman. Kenapa layak jadikan petunjuk? Karena diturunkan orang Allah yang maha tahu, bukan sok tahu. Diturunkan Allah yang maha kuasa, bukan sok kuasa. Diturunkan Allah yang maha kaya, bukan sok kaya. Sepakat ya Pak? Ketika kita sudah beriman tauhid uluhiyah rububiyah asma wa sifat, sekaya apapun hari ini aku pinjaman dari Allah. Mungkin rumah kita 4 miliar, mobil kita 17. 12 jam setelah kematian Bapak, sudah 2 jam setelah kematian, pulang nggak boleh naik Alphard, harus ambulan. Betul ya Bu? Mohon maaf ya Bu, almarhum jam berapa dibawa dari rumah sakit? Mohon maaf ya Bu, almarhum jam berapa dimandikan? Mohon maaf ya Bu, almarhum jam berapa dimandikan, disolatkan? Nama kita sudah dilupakan orang, meninggal baru 2 menit. Ganti nama Pak. Terus apa yang kita banggakan? What can I do? Can you speak English? Yes. No smoking. Indonesia negara Islam terbesar di dunia. Maaf, karena saya survei Bu, negara-negara Islam di Turki. Saya masuk ke Oman, mutar di Qatar, keliling di negara Islam. Kenapa Indonesia negara Islam terbesar di dunia? Sumber daya alam melimpah tapi kita susah. Lautan kita nomor 2 terluas di dunia, nomor 1 terluas di dunia. Negara kepulauan terluas di dunia. Hutan kita nomor 2 terluas di dunia setelah Brasilia. Danau vulkanik terluas di dunia ada Danau Toba. Tidak mampu mendatangkan wisatawan 1-2 juta, hanya 200.000 setahun. Kebun karet kita terbaik di dunia ada Bakri Plantation Sumatera Utara. Kadar air terendah. Sawit kita nomor 1 terbaik di dunia, nomor 2 Malaysia. Kapur barus kita terbaik di dunia, itulah dari Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kenapa laut kita luas, ikan mahal? Hutan kita luas, polusi udara kita tinggi, air kita melimpah, pam kita sering mati. Sumber daya listrik banyak tapi tidak variasi. Kenapa? Siapa bisa kasih jawaban? Bapak ada dari PLN. Al-Quran surat 7, 96. Enak sekali dibahas ini. Ini 3 kali pertemuan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, subhanallah. Variabelnya hanya 2 Bu, indikatornya hanya 2. Untuk menjadi ahli sorga, variabel hanya 2, amanu wattaqau. Untuk menjadi security minimal 3 syarat. Pertama usia 25 tahun. Kedua pendidikan minimal SMA. Yang ketiga berbadan sehat. Yang keempat bersedia ditempatkan di kelurahan. Yang keenam jam kerja 12 jam. Menjadi security gajinya 1,5 juta di komplek, itu 5 variabel baru boleh. Untuk masuk surga cukup 2 variabel. Indikatornya hanya 2. Amanu wattaqu. Masya Allah. Simplicity tapi objektif. Transparan tapi universal. Hebatnya Quran itu. Iman dan takwa. Apa itu iman? Pengakuan. Makanya
orang yang mengaku itu bisa dibenarkan, bisa apa? Ditolak. Dalilnya mana? Surat 2 ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini pernyataan Allah. Qala Allah Ta'ala, wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman, berarti ditolak. Siapa dalam tafsir mereka? Munafik. Jadi ada variabel antara yang dimusuhi, yang memusuhi Islam. Wala huda, bisa bertambah, iman bisa menurun, iman bisa lepas, iman bisa naik. Iman naik makin tua makin taat, iman lepas itulah orang murtad. Iman diturunkan, hidayah diturunkan, itulah orang mualaf. Iman stuck, makin tua nggak ada perubahan. Bagaimana agar iman ditambah? Al-Quran memberikan solusi. Surat 24 ayat 54. Taati aku kata Allah, aku akan menambah iman. Al-Quran An-Nur 24 54. Apa itu ketaatan yang stabil? Berdasarkan hadis, qul amantu billah tsumma istaqamu. Tidak hanya dikeluarkan iman, sebab orang beriman belum tentu bertakwa. Iman bisa teori kebenaran, artinya dia mengakui kebenaran tapi tidak mengamalkannya banyak. Makanya dibatalkan Allah di surat 2 ayat 8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Mereka tidak beriman, munafik. Betul? Atau suara saya yang saya kurangi? Saya stres lama-lama ini kalau begini ya. Yang kedua, pada saat sudah takwa, ini sudah aplikasi, Pak. Ini sudah pada tahap aplikasi. Kita lihat di mana dia. Surat 3, 133 sampai 137. Surat 8 ayat 2 sampai 5. Ini sudah aplikasi, Pak. Kata takwa dalam Al-Quran luar biasa, Pak. Diulang Allah 270 kali. Bentuk singular itu hanya 12 kali. Bentuk plural 258 kali. Artinya dibutuhkan pribadi-pribadi yang bertakwa akan membentuk satu karakter keluarga yang bertakwa. Al-Quran bicara jamak takwa hanya 12 kali ternyata, tapi dalam bentuk tunggal singular itu 258 kali. Sementara kata kafir diulang 525 kali, kata sabar lebih dari 100 kali, kata musibah hanya 10 kali. Saya lihat, wah, sampai Allah ulang kata takwa itu 270 kali dalam Al-Quran. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Hadis lain, fasbir wattaqullah. Tapi ingat Pak, ada hadis pendek. Qul amantu billah tsumma istaqamu. Katakanlah aku beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomahlah. Para muhadditsin, ulama hadis menafsirkan apa makna tsumma istaqamu? Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan taat di semua situasi. Berimanlah di semua situasi, jangan beriman karena kondisi. Sudah uzur baru ke masjid, sudah stroke baru tahajud, anak kena narkoba baru sholat duha, berarti beriman karena situasi. Ini berbahaya, Pak. Saya ulangi ya, berimanlah di semua situasi, jangan beriman karena kondisi. Terkoreksi kita nanti. Oke, kita teruskan, Bu. Ketika kita menyisir kata iman 270 kali, hanya satu kok. Siapa orang beriman itu? Tunduk, patuh, taat, dekat. Selesai. Tunduk, patuh, taat, dekat. Hanya ini kok yang diminta kita. Kepada siapa yang meminta ini? Allah.
alam. Konsekuensi ayat ini kita teruskan supaya kita tahu, oh berarti persoalan iman harus dievaluasi. Ketakwaan masih di bawah standar. Komunitas Islam yang ikhlas masih sangat sedikit. Oknum tertentu masih zolim. Kita teruskan ayat ini dulu. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Pasti kami turunan, pasti loh, ini kalimat Allah. Apa tuh? Keberkahan. Masya Allah. Apa yang didustakan Pak? Ayat-ayat Allah. Ta'waznahum bimakan yaksibun, maka kami siksa mereka. Allahu Akbar, ampuni kami ya Allah. Ada dua stressing di kalimat ini. Pertama, konsekuensi orang beriman dan bertakwa pasti berkah. Konsekuensi kedua, kalau kita mendustakan pasti disiksa. Indonesia sekarang disiksa. Sumber daya alam melimpah, kita susah. Sungai di setiap provinsi ada, air pam sering mati. Lihat dua kata di sini, siksa dan berkah. Saya tanya jujur ya Pak, jangan ada dusta. Kondisi kita sekarang diberkahi atau disiksa Allah? Ya udah, pulang kita, selesai. Berarti kata takwa masih dalam teori Pak. Sebab logikanya kalau dah kita beriman bertakwa, sampai Allah mengatakan seandainya, berandai-andai, susahnya membangun komunitas takwa itu. Komunitas sepeda gampang Pak, 60 km naik sepeda capek keringat dia nggak mengeluh. Tapi untuk ngaji setengah jam sudah ngantuk. Sepakat ya? Tapi kalau ngaji, kenapa Pak? Karena setan mengganggu, iblis intervensi, jin merusak, istri muda mengacak. Nggak usah ngaji lah Pak, yang ngisi kan Ustadz radikal, Munzir Situmorang kan gitu kan. Saya urutan ke-9 Pak, Ustadz radikal di Indonesia. 5 tahun saya istiqomah di Ustadz radikal itu. Pak, persoalan hari ini, apa yang Bapak pahami tentang berkah? Secara teori, sanitasi, uji medis dan klinis, harusnya kita persentase korban positif terendah karena mayoritas Islam terbesar. Umat Islam tidak perlu diajari cuci tangan, kita berwudu 5 kali sehari semalam. Enggak perlu kita diajari pakai masker karena kita ada kewajiban pakai cadar. Enggak perlu diajari kita bersalaman, dilarang karena diharamkan bersalaman dengan wanita yang bukan muhrim. Kita nggak perlu diajari jangan keluar rumah karena kalau kita tidak penting memang kita dilarang keluar rumah. Allah tidak perlu menurunkan gerombolan-gerombolan malaikat agar orang memuliakan hukum Islam. Allah hanya mengutus virus, sekarang hukum Islam menjadi international law, hukum internasional. Dulu orang bercadar dikatakan bodoh, primitif, ortodok, goblok. Sekarang presiden bercadar, panglima bercadar, jenderal bercadar. Hukum Islam menjadi international law. Masya Allah. Hebat kan Bu? Dulu saya teriak-teriak di rumah sakit, Bu dokter, perawat nutup aurat karena wajib. Sekarang semua dokter di dunia nutup aurat, termasuk laki-laki. Dulu kita melarang bersalaman dengan wanita yang bukan mahram, hukumnya haram. Kita dikatakan agama goblok, ortodok, primitif, kampungan. Sekarang orang dilarang bersalaman. Hukum Islam menguasai dunia. Masya Allah. Cukup Allah menurunkan COVID, hukum Islam diterapkan di seluruh dunia. Kalau sudah diberkahi berarti Allah ridho. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Saya balik logika ini. Antum mahasiswa pasti cerdas insya Allah. Apakah Nabi Adam anaknya pembunuh, hidupnya berkah enggak itu? Yes or not? Anda jawaban ragu atau yakin? Anak Nabi Lut homoseks neraka jahanam, berkah atau enggak Nabi Lut? Kan saya bermain ini Pak, saya mengajar filsafat soalnya, hati-hati Pak. Logika umum akan saya balik sama Bapak. Nabi Nuh anak istrinya neraka jahanam karena menantang tidak mau masuk ke bahtera. Bisakah dikatakan Nabi Nuh berkah? Ragu Bapak, saya psikolog loh. Berkah gitu kelihatan.
Menurut Bapak berkah enggak? Terus definisi berkah itu apa? Ini kata kunci apa itu Pak? Keberkahan itu ridho terhadap takdir Allah, selesai. Anaknya neraka itu takdir enggak itu Pak? Persoalan hari ini, apakah Nabi Lut terhalang masuk surga karena anaknya neraka jahanam? Tidak kan? Berarti ridho, berkah kan hidupnya. Apakah Nabi Adam terhalang masuk surga karena anaknya pembunuh satu orang? Tidak, berarti dia ridho, hidupnya berkah. Jadi jangan sampai ibu artikan, kasihan ya Pak, bapak itu ya nggak diberkahi hidup. Kenapa? Istrinya tidak berhijab padahal dia ustadz, anaknya kena narkoba padahal ibunya orang majlis taklim. Justru karena semakin taat kita semakin diuji. Am hasibtum an tadkhul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah manusia menganggap akan masuk surga? Belum nyata di sisi Allah siapa yang berjihad, siapa yang sabar. Fasbir. Oh, ternyata salah satu ciri-ciri orang diberkahi itu tidak protes terhadap takdir, ridho terhadap musibah. Itulah kehebatan umatku, kata Rasulullah. Diberi nikmat dia bersyukur, diberi musibah dia sabar. Kaya raya tidak hura-hura, miskin tidak putus asa, berhasil tidak bangga, gagal tidak kecewa. Masya Allah. Kaya tidak pamer, miskin tidak minder. Kuberikan nikmat dia tidak berlebihan gembira, kuberikan musibah tidak sedih berlebihan, kata Allah. Itu Al-Quran. Kalau Bapak bisa sudah seperti itu, berarti kita hidup diberkahi. Kaya tidak pamer, miskin tidak minder. Dibuli tidak marah, dilecehkan tidak tersinggung. Kenapa? Aku cari muka bukan kepada manusia, aku cari ridho. Kalau sudah diridhoi Allah, dimusuhi satu negara pun kita tidak akan merasa terpojok. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim. Kenapa saya tahu satu negara mau memusuhi dia? Tidak ada orang beriman kecuali dia di muka bumi pada saat itu. Berdasarkan ucapannya menjelang dilempar ke api. Begitu dilempar ke api, Namrud bingung, kita apakan Ibrahim? Sampai burung-burung di angkasa berjatuhan karena panasnya. Bahkan di tafsir dijelaskan, 1 pekan setelah pelemparan Ibrahim ke api, itu tidak lagi ada api di sana karena sumber bahan bakar habis untuk membakar Ibrahim. Begitu api sudah berkobar Pak, belum pernah ada kobaran api setinggi itu sampai hari kiamat Pak. Bapak dahsyat, satu negara mengumpulkan kayu bakar hanya membakar Ibrahim. Kata kunci dari cerita ini apa? Permalukan orang yang menyuarakan kebenaran, fitnah orang yang dalam kebenaran. Strategi setiap sepanjang sejarah terjadi. Saya tidak bicara Indonesia ya Pak. Permalukan orang menyuarakan kebenaran, hinakan orang menyuarakan kebenaran, agar orang pelan-pelan menjauhi kebenaran. Kedua, membenci kebenaran. Yang ketiga, meninggalkan kebenaran. Terjadi di Indonesia hari ini. Prosesnya itu dalam Al-Quran. Berpaling dan sombong, itu disebut munafik. Kebingungan Namrud, diapakan Ibrahim? Suhu begini panas, burung-burung berjatuhan dari angkasa mati di atas kobaran api. Seorang laki-laki cerdas Pak. Apa itu? Kita bikin ketapel. Dibikin ketapel besar, Ibrahim dimasukkan ketapel. Diketapel Ibrahim dari kejauhan. Bapak bisa bayangkan betapa besarnya ketapel itu. Ibrahim belum masuk ke api, orang yang mengketapel itu sudah dijepit bumi sampai hari kiamat. Sekarang masih kejepit. Ada 2 manusia dijepit bumi sampai hari kiamat. Siapa lagi? Korun. Sekarang masih dijepit Pak. Kapan dibangkitkan hari kiamat? Korun dan laki-laki yang mengketapel Nabi Ibrahim ke kobaran api itu. Apakah mundur Ibrahim? Takut Ibrahim? Tidak, karena kalimat la ilaha illallah, tauhid uluhiyah rububiyah sudah masuk ke hatinya. Dia tidak goyang walaupun dimusuhi satu negara, tidak mundur walaupun dibuli, tidak tersinggung walaupun disakiti, dikepung oleh raja dan ayahnya sendiri. Itulah tauhid. Allahu Akbar. Orang bertauhid itu luar biasa Pak. Sendiri tidak merasa ngeri, miskin tidak pernah minder, kaya tidak sombong. Karena apa? Apa yang diberikan Allah pasti terbaik untuk aku ya Allah. Lihat ketika Rasulullah menanya Abu Dzar Al-Ghifari, hai Abu Dzar Al-Ghifari, apa yang paling kau cintai dari dunia ini? Ada 3 ya Rasulullah. Yang pertama apa Pak?
Apa Bu yang paling cinta ya Abu Zar? LSM. Pertama, aku sangat mencintai lapar ya Rasulullah. Dengan lapar aku bisa membersihkan diriku beribadah dengan tenang. Kedua, yang paling kucintai dari dunia adalah sakit. Dengan sakit dosaku diampuni oleh Allah. Yang ketiga, aku sangat mencintai kematian, mati. Kenapa kata Rasulullah? Mati akan bertemu dengan ilahi. Subhanallah. Kita belum bisa Pak sebagus itu. Belum ya Pak. Saya jujur masih takut mati. Karena saya tahu amalku masih di bawah standar ya Allah. Ibadahku masih di bawah rata-rata. Doaku belum khusyuk ya Allah. Belum ada yang pernah bisa ku persembahkan di padang mahsyar kebaikanku terhadap Islam. Jujur, saya bilang sama istri saya, jujur saya masih takut mati loh. Aku tahu kok ibadahku seperti apa. Kalau bukan karena rahmat Allah mustahil kita masuk surga. Subhanallah. Sementara Rasulullah, apa yang disenangi Rasulullah dari dunia? Ada 3. Pertama, aku suka parfum. Yang kedua, aku suka sangat mencintai wanita solehah. Yang ketiga, aku sangat mencintai sholat karena dengan sholat mendatangkan ketenangan jiwa. Inilah 3 di dunia yang paling cintai Rasulullah. Ini 3 di dunia yang paling dicintai oleh Abu Zar Al-Ghifari, sahabat yang dijamin masuk surga. Masya Allah. Lapar, sakit, mati. Kita lapar selalu menghindar, sakit selalu mengeluh, mati takut. Masih jauh kan iman kita. Ala lillahid dinul khalis kata Allah. Hanya kepunyaan Allah lah agama yang ikhlas, yang bersih dari syirik. Apa itu? Orang ikhlas. Orang ikhlas itu tidak diganggu syaitan. Siapa diantaranya Pak? Umar bin Khattab. Sahabat terikhlas. Setan takut Pak. Seandainya Allah takdirkan setan masuk ke masjid Umar bin Khattab hidup hari ini, itu melihat Umar, itu lari terbirit-birit kalau melihat Umar bin Khattab. Saking ikhlasnya Umar itu. Makanya kalau ibu sering digoda setan, dipengaruhi iblis, masih goyang ketika masuk mall beli sepatu, tas, jam tangan, ada masalah dengan ibu. Something wrong. Ibadah belum ikhlas, meningkat tapi belum ikhlas. Kedua, dosa besar numpuk tapi tidak bertobat. Hati-hati 2 variabel itu. Pak Munzir, saya sering was-was, ibadah tidak bisa khusyuk, sering berburu sangka sama suami, tidak sangat pelit terhadap mertua. Ada 2 masalah ibu. Ibadah tidak ikhlas, kedua dosa numpuk tapi tidak bertobat. Allah biarkan ibu dalam iman terumbang-ambing. Kenapa tidak dijaga Allah? Karena ibu tidak menjaga ibadah untuk Allah tapi untuk cari muka. Bahaya. Persoalan sederhana kok. Tidak ikhlas. Orang ikhlas itu dijaga Allah Pak. Dijaga kesucian pribadinya, keluarganya, hidupnya, harga dirinya. Karena apa? Dia hanya mencari ridho, bukan mencari pengakuan dari manusia. Bisakah kita deteksi pada keseharian kita? Bisa. Dipuji tidak pernah bangga, dibully tidak marah, berarti ikhlas. Bapak dilecehkan orang, lempar senyuman. Saya bukan cari muka kok, saya ketua masjid ini cari ridho Allah. Dilecehkan silakan, tidak pantas silakan turunkan. Itu ketua yang benar. Bukan gampang tersinggung. Orang gampang tersinggung itu siapa Pak? Pertama kurang iman, kedua kurang gizi. Iya Pak. Kalau imannya stabil, nggak pernah merasa tersinggung dilecehkan, nggak gampang marah ketika dibully, karena dia cari ridho, bukan cari pengakuan. Pengakuan manusia standarnya tidak jelas. Ridho Allah pasti sorga. Terus hari ini kenapa susah mencari ridho? Karena ibadah tidak ikhlas. Kenapa hidayah tidak diturunkan? Karena ibadah stuck. Bisa kita deteksi hari ini. Apakah kita bisa istiqomah minimal 1 juz per hari? Jam 6 pagi sampai jam 6 malam, sore. Astagfirullah. Ada apa mah? Jam 6 ya Pak, sudah maghrib masuk. Mama belum ada baca Quran hari ini. Astagfirullah. Merasa rugi meninggalkan Al-Quran. Bapak jam 10 dari kantung. Astagfirullah.
Astagfirullah. Kenapa? Tadi ba'da zuhur istirahat makan siang 1 jam. Saya lama ngomong di kafe, mak belum ada baca Quran hari ini, mak. Masya Allah. Merasa rugi tidak membaca Al-Quran. Karena Allah memelihara bapak. Ternyata siapa orang beriman itu? Ditanya sahabat kepada Rasulullah. Jawaban Rasulullah sangat aplikatif, Pak. Gembira setelah melakukan kebaikan, gelisah setelah melakukan dosa. Antum sudah beriman, kata Rasulullah. Hebat kan definisinya, Pak? Aplikatif sekali definisi iman itu. Siapa orang beriman ya Rasulullah? Gembira setelah melakukan kebaikan, amal soleh, gelisah, resah setelah melakukan dosa. Astagfirullah. Punya uang ya Allah, aku jarang sedekah. Punya makanan di kulkas tapi membusuk. Ibu bangun subuh itu yang pertama, coba cek kulkas. Apa yang bisa aku sedekahkan hari ini ya Allah? Bapak cek dompet, ada nggak security yang bisa aku bantu 10.000 sarapan pagi hari ini? Kalau kita terdeteksi terbiasa seperti itu, kita dilindungi, Pak, dijaga, dipelihara. Karena semestaqomu, istiqomah dalam kebaikan. Pak, saya ulangi ya Pak, sahabat-sahabatku yang usia dengan aku, coba kita koreksi ibadah kita. Pertama, apa sudah benar? Kedua, apa istiqomah? Karena ibadah yang disenangi Allah itu semestaqomu. Baca Quran masa nggak bisa 1 juz? Cuma setengah jam, Pak. Oh, terbata-bata Ustaz, 45 menit. Oh, jarang baca Quran 1 jam. Oh, lagi belajar 1,5 jam. Tapi jangan pernah lepas. Susah dipercaya ada mengaku orang Islam tapi bisa melepaskan Al-Quran. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Berarti jin bisa masuk neraka, bapak bisa masuk neraka. Jin berpeluang masuk surga, kita berpeluang masuk surga. Kalau iblis dengan setan sudah dijamin neraka. Siapa setan? Keturunan Adam. Setan bagi 2 tafsir. Pertama, setan dalam arti zat, kedua dalam arti sifat. Dalam arti zat, dia keturunan iblis. Dalam arti sifat, orang menantang Allah, disebut syaitan. Nanti kita jelaskan, Pak, 2021. Ibu-ibu berdasarkan hadis, ibu jangan tersinggung. Seorang wanita, istri yang suka melawan suaminya disebut setan. Ini sudah bilang setan malah ketawa, Bu. Aneh kan, Pak? Dibilang setan ketawa. Orangnya harusnya astagfirullah. Ini setan dibilang mak ketawa. Ini hadis sahih loh, Bu. Kalau nggak percaya tanya Ustadz Farid Rubah, Ustadz Salimin Dani, ada hadisnya. Wanita atau istri yang melawan suami disebut syaitan, kata Rasulullah. Seandainya boleh manusia menyembah manusia, akan kuperintahkan istri menyembah suaminya. Masya Allah. Tahu kenapa, Bu? Karena sandang pangan perumahan rohaniyah tanggung jawab suami. Makanya kata Allah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, anta wa malika li abika, dirimu dan hartamu milik ibumu. Jadi kalau anak bapak ini punya Ferrari, Mercy, Lamborghini, Suzuki, nikah umur 38 tahun, mobil mewah 6 di rumah, nilainya 120 miliar. Bapak boleh ambil mobilnya, izin atau tidak izin? Karena anta wa malika li abika, dirimu dan hartamu milik ayahmu. Ketika kami turunkan ujian, kami turunkan musibah, kami turunkan tsunami, kami turunkan COVID, rame-rame menyeru aku, kata Allah. Hati-hati Pak masuk zona ini, terperangkap zona ini. Tapi begitu mendapat nikmat, ini karena kepintaranku. Wajar dong saya orang kaya, mobil 5, rumah 17 miliar. Karena saya S3 dari Melbourne. Sombong kan? S1 UI, makroekonomi, S2 dari Melbourne, S3 dari Houston. Mulai sombong. Padahal wallahi rezeki itu sudah ada pasti dari Allah. Jangan khawatirkan 2 hal. Pertama kematian, tentang kedua rezeki. Sudah pasti. Selangi anak, ini bahasa yang paling optimistis. Jangan khawatirkan 2 hal dari hidup ini. Pertama kematian, kedua rezeki. Sudah dijamin Allah. Jangan katakan, oh saya kan karena S2 Pak dari Melbourne, S1 saya dari TB perminyakan, S2 dari Houston perminyakan. Wajar dong saya GM, gaji saya 100 juta. Sombong. Al-Quran mengklarifikasi 4 jenis kesombongan. 1, sombong karena keturunan iblis. Disuruh sujud apa dia bilang? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, wahai iblis, kata Allah?
ana khairum minhu, aku lebih bagus dari dia. Apabila kami berikan nikmat kepadanya, dia mengatakan ini karena kepintaranku. Astagfirullah. Jarang kan kita jujur, Pak. Ini rumah bapak, rumah saya. Mobil bapak, mobil saya. Kalau orang tawadu itu Pak, orang bertakwa. Apa dibilang? Masya Allah rumah bapak bagus. Rumah bapak ya? Bukan, ini pinjaman. Demi Allah maksimal 12 jam setelah kematianku, aku diusir istriku dari rumah ini nanti. Wallahi, sebagus apapun mobilku, kematianku aku dibawa dengan ambulan, bukan dengan mobilku. Itulah orang bertakwa, tawadhu. Tapi jarang kan kita, Pak ya. Jujurlah, termasuk kita barangkali. Ini rumah bapak, rumah saya. Mobil bapak, mobil saya. Jarang kita mengatakan, bukan Pak, ini pinjaman dari Allah. Hari ini berpikir, kita mulai halus berpikir, oh iya astagfirullah, betapa sombongnya aku ya Allah. Semua titipan termasuk ruh dalam diriku. Berarti takwa kita belum bercahaya. Iman kita masih di bawah standar. Aplikasi kita masih rendah. Masya Allah. Kita baru mengerjakan sholat, belum mendirikan sholat. Ini harus kita koreksi. Itulah fungsi taklimul Quran itu. Mengkoreksi penyimpangan, memperbaiki kesalahan, mengevaluasi yang sudah menyimpang. Fungsi taklim itu di situ. Kalimat saya selalu kesimpulan. Jika musibah diturunkan kepada orang beriman disebut ujian, jika musibah diturunkan kepada orang kafir disebut azab. Jadi Covid ini ujian, kematian itu ujian, sakit itu ujian, kalah tender itu ujian, menang tender ujian. Kaya itu ujian, miskin ujian, cantik ujian, pesek ujian. Jangan ibu kira jelek, hitam, pendek itu ujian. Cantik juga ujian. Mancung itu ujian, putih itu ujian, hitam itu ujian. Selama ini kita menyusun satu kesimpulan ujian, sesuatu yang tidak nyaman buat kita, keliru. Al-Quran membatalkan teori itu. Saya ulang ya Pak. Al-Quran membatalkan teori ujian menurut perspektif Bapak dan definisi Bapak. Makanya saya kembali ke pernyataan tadi Pak. 4 klarifikasi resmi dalam Al-Quran orang sombong itu. Sombong karena keturunan. Ana khairum minhu. Aku lebih bagus dari panjenengan, dari dia katanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau dia dari tanah. Padahal secara struktural dan fungsional tanah itu lebih tinggi derajatnya daripada api. Satu, api tidak bisa berdiri sendiri. Ada api karena ada benda terbakar, ada api karena ada gas. Satu. Kedua, api kecil betul menjadi kawan, besar menjadi lawan. Yang ketiga, api salah satu zat di neraka. Kalau tanah 100 meter kita bisa bangun rumah, 1000 meter bisa bangun apartemen, 100.000 meter bisa bangun kebun. Tanah kecil menguntungkan, luas lebih menguntungkan. Api kecil menguntungkan, besar menjadi lawan. Tanah tempat makan para nabi dan rasul dan orang suci, sementara api membakar orang durjana. Jadi sebenarnya nilai tanah lebih tinggi dari api. Yang ketiga, api itu tidak otonom, dia bergantung. Masjid terbakar, rumah terbakar. Rumah itu dari mana? Batu bata. Batu bata dari mana? Dari tanah. Api itu nggak mandiri Pak. Itu bergantung ke benda lain. Kalau tanah berdiri sendiri. Jadi orang yang sombong itu karena tidak punya ilmu. Jadi kalau ada teman kita sombong, oh mungkin keturunan iblis, gitu aja Pak. Tapi dalam hati jangan diomongin. Sombong kedua kata Allah dalam Al-Quran. Sombong kedua Bunda, sombong karena kekayaan. Korun. Bapak tahu siapa Korun? Ustadz pernah baca di tafsir siapa Korun? Tahu? Korun itu sepupunya Nabi Musa. Itu adik sepupu Pak. Begitu Musa jadi rasul, jadi nabi, didatanginya Mas Mus, kira-kira begitu. Mas Musa ya. Ada apa? Ayah naun atuh. Kadia kan gitu. Doakan dong aku jadi orang kaya. Hidupnya miskin Pak. Kalau bahasa Medannya mesake, mesakno, sang sarobadan ke orang awak. Mesake Pak ini Korun ini. Didoakan Nabi Musa lah, karena saudara Pak, saudara sepupunya itu. Saya bilang taklimul Quran seperti ini pahalanya lebih besar daripada tilawah Quran. Orang Indonesia banyak nggak tahu Pak, membaca ayat Quran di waktu sholat pahalanya lebih besar daripada di luar sholat.
Membaca Quran di waktu malam itu lebih afdal dari siang hari. Dalilnya surat 73 ayat 1 sampai 3. Mendengarkan kajian Quran pahalanya lebih besar daripada baca Quran. Contoh bunda ngomong begini, Pak Munzir, saya tidak ikut membaca ta'limul Quran hari ini karena saya mau menghatamkan Quran 3 juz lagi. Rugi ibu, bu. Mengkaji Quran ibu setengah jam seperti hari ini lebih besar pahalanya daripada ibu baca Quran 2 juz di rumah. Ibu tilawah, kita ta'lim. Karena banyak orang tidak punya ilmu, itu masalahnya. Mohon maaf Pak, nuhun sewu ya. Memang langka Ustadz model saya ini. Agak sadis kalau ngomong, betul ya. Subhanallah. Qadarullah, jadilah pandai besi Korun. Kaya raya lah dia. Rang kayu gadang kayak orang awak. Wong sugih. Kalau bahasa Jogja. Waduh enak ya jadi orang kaya seperti Korun. Muncul sombong. Aku bukan orang paling terkenal di negeri ini, masih ada sainganku. Siapa? Musa, kalah popularitas. Oh, dia panggil pelacur. Tolong sebar isu, Musa menuduh diri kamu, maaf pelacur. Ini kisah nyata loh ini, bukan saya karang cerita ini. Tolong sebar isu, kamu ditiduri sama Musa, maaf, berzina. Disebarlah isu. Musa menuduhi pelacur, Musa menuduh pelacur. Sampai kabar ini kepada Nabi Musa bunda. Apa kata Musa? Ya Allah, tunjukkan kepada aku siapa memfitnah ini. Ketahuan siapa yang menyuruh kamu menyebarkan isu ini. Korun. Korun yang kamar miskin, iya. Yang sepupu saya, iya. Tahu doa Musa. Jadi nggak boleh kita doa keburukan terhadap orang memfitnah kita. Doa Musa itu bagus sekali. Ya Allah, tunjukkan kepada hamba keadilan. Aku difitnah ya Allah. Subhanallah. Ketika ulama kita difitnah, dilecehkan Pak, doa saya hanya satu, berikan hidayah kepadanya ya Allah. Tadi tentang Nabi Ibrahim terputus sebelum selesai ya, mumpung saya ingat. Begitu dilempar Nabi Ibrahim bu, detik-detik masuk api, ada 2 kalimat Ibrahim yang luar biasa. Kalau saya membaca tafsir pertama di Ibnu Katsir ini, saya menangis. Apa jawab doa Ibrahim dilempar ke api? Ditonton satu negara, termasuk ayahnya Azor dan rajanya Namrud. Ya Allah, sebelum masuk ke api ini, Engkau sendirian Esa di langit, aku sendirian menyembahmu di bumi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalimat yang sempurna Pak. Engkau sendirian Esa di langit, aku sendirian menyembahmu di bumi. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dilempar. Malaikat Mikail sudah standby menunggu perintah supaya diturunkan hujan. Tapi maaf, perintah Allah bukan kepada malaikat, kepada api. Api selamatkan Ibrahim. Qadar Allah selamat. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi Bapak jangan terpancing ketika ulama ditangkap, ulama dilecehkan, ustadz dicurigai, orang bercadar dibully. Jangan takut. Sejarah membuktikan semua orang bisa menyalahkan Islam, tapi tidak satupun bisa mengalahkan Islam, karena Islam agama yang hak. Takbir. Semua orang bisa menyalahkan Islam, tapi Islam tidak akan pernah terkalahkan. Kita tetap sebagai pemenang, tapi harus berjuang. Jangan kecil hati hari ini kita dibully, kecil hati, jangan kecil hati kita dilecehkan, karena ini sudah sunatullah, kita pasti diuji. Sepakat? Proses panjang Pak untuk jalan kemenangan. Lihat Namrud itu dipermalukan satu negara, mundur Ibrahim tidak, tapi yang menang Ibrahim. Dikepung 13.000 pasukan yang terlatih, Musa di laut lepas, tapi maaf, yang dimenangkan Musa bukan Firaun. Tanamkan historical para nabi itu, pasti dimenangkan kita kalau kita benar, syaratnya benar dan ikhlas. Hari ini kita harus bicara sejarah. Sejarah membuktikan setiap zaman ada munafik, setiap munafik ada zamannya. Jangan kecil hati, jangan pernah mundur. Berhenti kita mati, mundur kita hancur. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jangan gampang tersinggung ketika kamu dibully. Kita punya Allah, Rabbus samawati wal ardh. Jangan pernah miskin karena kita menyembah Allah yang maha kaya. Jangan pernah lemah karena Allah maha kuat. Bersandarlah kepada Allah. Nak, wallahi walaupun ayah meninggal kamu bisa kuliah karena Allah maha kaya. Tanamkan akidah yang kuat kepada anak seperti itu. Kepada istri kita ngomong, ma,
Jangan mundur, jangan sedih berlebihan. Ya suatu saat papa meninggal, tapi bersandarlah kepada Allah. Allah Maha Kaya, nak. Anak kita tidak akan pernah putus sekolah asal kamu bersandar kepada Allah. Jangan bersandar sama saya ya ma. Ini akidah loh ini. Sombong ketiga, sombong karena apa? Si Korun tadi pak, akhirnya apa kata Musa? Ya Allah, tunjukkan kepada hamba keadilan. Tanah ikuti perintah Korun, ikuti perintah Musa. Allah takdirkan tak terbelah tanah, di sana kejepit Korun sampai hari ini pak. Jadi kesimpulan cerita ini, Korun dengan orang yang memanah memasukkan Ibrahim ke api, dua orang masih kejepit bumi sampai hari kiamat insya Allah. Ada dua orang sampai hari kiamat. Yang ketiga sombong karena apa? Ini pengaruh iman tadi kan. Sombong karena apa? Tadi kepintaran orang Yahudi, surat 39/9. Keempat, sombong karena apa pak? Kekuasaan, Namrud dan Fir'aun. Endingnya semua hancur. Jadi bapak jangan kecil hati ya pak. Kalau kita sekarang lagi dizolimi, ulama dicurigai, kita lagi dibully, saya tidak terpancing itu pak. Di grup saya mengatakan banyak doa ya bu, nggak usah terpancing dengan share-share melecehkan pemimpin, nggak perlu kita itu. Tugas kita mendoakannya. Bagi Allah mudah kok. Doakan saja. Berikan petunjuk kepada pemimpin kami ya Allah, agar beliau bisa bersikap adil terhadap kami. Tunjuki mereka ya Allah, agar mereka adil kepada kami ya Allah. Karena saya belajar dari Rasulullah. Apa kurang dasar Umar dengan Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham mau membunuh, membantai Rasulullah sampai dijebak. Tapi Rasulullah sederhana kok. Ya Allah, berikan hidayah kepada dua Umar. Berikan hidayah kepada dua Umar. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Jadi bapak jangan kecilkan doa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu niscaya aku kabulkan. Itu luar biasa. Apakah manusia merasa hanya mengaku beriman tanpa ujian? Tidak. Kita S1 ujian, keluarlah sarjana. S2 ujian, keluar MSc. S3 ujian, keluar PhD. Suami saya pak, kalau hari Ahad itu manja-manja mau jalan ke Taman Safari. Iya bu, demi Allah anak ibu, suami ibu dulu 20 tahun manja minta uang sama ibunya sampai ibunya tidak bisa beli lebaran. 5 tahun tidak beli lebaran demi suami ibu dulu. Kasih kesempatan mertua ibu dimanjakan oleh suami ibu. Ibu dosa besar. Saya menangis kalau ngomong seperti ini. Manjakan mertua itu. Harusnya ibu yang mendorong mas. Orang tua mas sudah 80 tahun di Sragen. Demi Allah ya mas, bawa ke rumah ya mas. Kalau perlu kamar utama kita ini tempat mama, karena kamar mandi ada di dalam mas. Kita nggak tahu kapan dipanggil Allah mas. Itulah istri yang solehah. Bapak dosa besar membiarkan orang tua bapak sekarang terlunta-lunta miskin di Jawa, sementara istri bapak hidup mewah di Bekasi ini. Wallahi bapak neraka sebagai anak kandung. Hati seorang suami itu harus bagi dua. Muliakanlah ibu, tapi jangan zolimi istri. Cintailah istri, tapi jangan pernah tinggalkan ibu kita. Wallahi kita bertanggung jawab terhadap ibu kita, apalagi ayah kita sudah meninggal. Hati-hati ya pak kita, bapak yang punya ibu. Lihat hadis tadi itu. Anta wa malika liabika. Kalau ayah meninggal, ummuka, ibumu. Wah. Tapi berniatlah dan bercita-cita jadi orang bertakwa. Yang ketiga, ibu jangan membanggakan ibadah ibu hanya hari ini, karena kita masih punya generasi muda yang kita benahi. Jangan pernah bangga ibadah sendiri, tapi tolong minimal ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wallahu a'lam bisawab. Yang benar datangnya dari Allah itu pasti, yang salah mungkin pengaruh setan masuk kotak saya. Yang lemah tolong maafkan saya, yang kuat jadikan teladan untuk menempuh hidup yang lebih baik. Terima kasih.